Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Komaria dengan NIM 212101070038 dari kelas Matematika 3. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan apa yang saya peroleh dari mata kuliah ilmu fikih. Nah, untuk yang pertama yaitu sejarah fikih. Nah, sejarah fikih itu dimulai pada masa Rasulullah. Fikih sendiri mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Nah, sumbernya yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu apa? Yaitu wahyu ilahi yang diturunkan untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Nah, pada masa ini, permasalahan tentang fikih itu diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua yaitu pada masa Rasulullah wafat. Yaitu kan Rasulullah wafat digantikan dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi kan. Nah, pada masa ini hukum syariat disempurnakan berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Nah, yang ketiga yaitu masa taklid, adalah masa ketika melemahnya para ulama ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak dan mereka kembali pada dasar tasyri. Nah, yang keempat yaitu masa mujtahid. Nah, dengan kehebatan mereka dalam memahami dan mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, membuat dunia fikih saat itu berada dalam kemajuan yang menakjubkan. Untuk yang terakhir yaitu pada masa modern, seperti sekarang ini. Nah, modern sendiri berarti terbaru, mutakhir, dan sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan interpretasi ulang dalam pemikiran hukum Islam. Generasi mujtahid dahulu. Nah, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi masyarakat dan tuntutan zaman. Nah, akhirnya pada masa modern ini fikih tersebut mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk yang bab kedua yaitu definisi dan urgensi ilmu fikih. Nah, untuk ilmu fikih sendiri yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, untuk urgensitas ilmu fikih dalam Islam itu tidak dapat diragukan lagi. Nah, berarti urgensitas ilmu fikih ini sistem kehidupan yang memiliki kesempurnaan, keabadian, dan banyak juga keistimewaannya. Nah, urgensitas ilmu fikih tersebut juga menghimpun dan merajut tali persatuan umat Islam dan menjadi sumber kehidupan mereka. Untuk yang bab ketiga yaitu aliran-aliran fikih. Ada 3 aliran. Untuk yang pertama adalah aliran Syafi'iyah atau aliran mutakallimin. Nah, pada aliran ini ada satu tokoh penyusun yaitu adalah Imam Syafi'i. Nah, para ulama dalam aliran ini dalam pembahasannya dengan menggunakan cara-cara yang digunakan dalam ilmu kalam. Nah, yakni menetapkan kaidah ditompa dengan alasan-alasan yang kuat baik dengan nas maupun akli atau dalam pikiran. Untuk aliran kedua yaitu ada aliran Hanafiyah atau fuqaha. Aliran ini banyak dianut oleh ulama mazhab Hanafi seperti Al-Kharaki, Abi Bakri Ar-Rasyid, Ad-Dabusi, Al-Baiqawi, dan Asy-Syarkazi. Di antara ciri khas aliran Hanafiyah bahwa kaidah yang menyusun dalam usul fikih mereka semuanya dapat diterapkan. Ini logis karena penyusunan usul fikih mereka terlebih dahulu disesuaikan dengan hukum furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Nah, yang ketiga ada aliran mutaakhirin, yaitu aliran yang membangun usul fikih dengan menggabungkan kedua aliran di atas dan memerhatikan kaidah-kaidah usuliyah serta memerhatikan penerapannya terhadap masalah fikih. Untuk yang keempat yaitu memahami taklid, talfiq,
dan ittiba. Nah, taklid sendiri secara istilah yaitu mengikuti seseorang di dalam mengambil sesuatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Nah, untuk yang kedua yaitu ada talfiq, yaitu ulama mendefinisikan talfiq sebagai mengikuti satu atau lebih keyakinan mujtahid dalam melakukan suatu ibadah. Nah, sedangkan dua keyakinan tersebut tidak mengakui keabsahan ibadah karena hal itu tidak sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Untuk yang selanjutnya yaitu ittiba, adalah mengikuti atau menerima perkataan orang lain dan mengetahui sumber pengambilannya. Bab selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam. Ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma'. Untuk yang bab selanjutnya yaitu 4 madhab. Madhab adalah jalan pikiran atau pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Madhab itu ada 4. Yang pertama ada Imam Hambali, yang kedua ada Imam Maliki, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang terakhir ada Imam Hambali. Fikih dan syariat. Nah, fikih sendiri yaitu ilmu yang menguraikan hukum-hukum dasar yang berasal dari Al-Quran dan ketetapan-ketetapan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang diabaikan dalam kitab-kitab hadis. Nah, sedangkan syariat memiliki arti sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada semua hambanya untuk diikuti. Pada hakikatnya, antara fikih dan syariat sangat berhubungan. Dapat diketahui bahwasanya syariat adalah jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, sedangkan fikih merupakan kumpulan ilmu yang bertugas dalam penyusunan norma-norma dasar serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi. Untuk bab yang selanjutnya yaitu fikih dan usul fikih. Terlihat dari asalnya, usul fikih merupakan dasar pijakan bagi ilmu fikih. Nah, sedangkan fikih merupakan hasil atau produk dari usul fikih. Dengan kata lain, usul fikih akan melahirkan ilmu fikih. Untuk yang bab selanjutnya yaitu riba. Nah, riba menurut syariat adalah sejenis muamalah yang mengandung tambahan dalam bentuk khusus yang saling berkontraksi dalam dasar-dasar hukum Islam. Nah, riba itu merupakan suatu dosa besar yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Nah, barang siapa yang menghalalkannya dan membolehkannya, maka dia telah kafir. Macam-macam riba. Nah, yang pertama ada riba fadli, merupakan penukaran barang sejenis dengan kadar ukuran yang berbeda. Misal, saya menukar barang emas, misal emas 1 gram 24 karat dengan emas 2 gram 18 karat. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Nah, untuk yang kedua ada riba kordin, adalah riba dengan cara meminjamkan atau menghutangi orang dengan syarat si pemberi pinjaman memperoleh keuntungan dari peminjam. Untuk contohnya yaitu misal ada si A dan si B. Nah, si A ini meminjam kepada si B sebanyak 250. Lalu si B ini bilang kepada si A kalau misal harus mengembalikan uangnya itu 300.000 gitu, bukan 250. Nah, itu merupakan contoh riba kordin. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada ribayat, yaitu berpisah dari tempat transaksi jual beli sebelum melakukan serah terima barang tersebut. Nah, contohnya ketika saya membeli kucing yang masih ada dalam kandungan gitu, itu tidak boleh dibeli, kan kita belum tahu, itu kan masih belum diserahkan kan, jadinya itu tidak boleh. Yang keempat yaitu ada riba nasi'ah, adalah menukar barang yang disyaratkan terlambat salah satu dari dua barang atau pilihan sehingga menjadi hutangan atau harganya menjadi tambah. Nah, untuk contohnya misal si A, ada si A dan si B lagi ya. Nah, si A ini mempunyai hutang kepada si B. Nah, lalu udah jatuh tempo gitu.
lalu sudah jatuh tempo. Nah, maka si A ini harus mengembalikan uang tersebut dengan tambahan atau perpanjangan waktu pengembalian dengan tambahannya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.